Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kakak, di waktu istirahat Kakak-kakak ini di hari keluarga, tapi kita sedikit untuk menambah ilmu ya Kakak untuk hari ini dengan durasi 1 JP. 1 JP itu 45 menit. Nggak apa-apa Kak, sebentar cuman mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan lancar seperti yang kita mau sehingga pembelajaran kita bisa terfokuskan untuk peserta didik kita. Oke, silakan Kak Sep untuk memimpin doa pada sesi hari ini Kak Sep. Baik, terima kasih Kak Aris yang telah memberi kesempatan pada saya untuk membuka berdoa pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Kak Aris. Kembali ke Kak Aris. Oke, terima kasih Kak Sep untuk pemimpinan doa pada sesi hari ini. Baiklah Kakak, kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita. Izin share screen sebentar Kakak. Oke. Baiklah Kakak, di sini materi kita mengenai rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Durasi kita hari ini yaitu 1 JP Kakak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini Kakak. Oke, setelah ini kita sudah berdoa seperti biasanya. Oke, di slide berikutnya di sini tidak bosan-bosannya Kakak saya untuk mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas kita bersama. Yang pertama menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar ya Kakak. Oke. Tujuan dari sesi kita kali ini yaitu yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita sesi hari ini yaitu yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Refleksi awal, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian dan lini masa. Setelah itu ada dialog, diskusi dan tanya jawab mengenai RTL. Yang berikutnya ada penutup. Jadi setelah digabungkan menjadi 45 menit ya Kakak, 1 JP. Oke, pendahuluan Kakak. Di sini Kakak saya kepingin bertanya seberapa besar kesiapan Kakak untuk pembelajaran hari ini. Boleh dong Kakak tulis di kolom chat antara level 1 sampai 10 nih Kakak. Seberapa siap Kakak untuk pembelajaran pada sesi hari ini. Boleh dong Kak buat di kolom chat. Levelnya 1 sampai 10 ya Kakak.
Oke, Kak Iwan 5, Kak Ari 6, Kak Sep Rizal 8. Ada yang lain nggak, Kak? Kak Rahmat 6. Ada yang lain nggak, Kak? Tampaknya rekan kita mungkin tadi Kak Ramel lagi di jalan katanya, sebentar lagi masuk. Oke, Kak Iwan, Kak Ari, Kak Sep, Kak Ahmad ya. Oke, mulai dari Kak Sep Rizal aja. Kenapa nih Kak Sep? Sepertinya angka 8 ini lumayan tinggi ya Kak. Gimana Ya penjelasan Kak Aris. hari Terima libur? kasih Kak Aris. Gimana nih Kak Saya Sep? kasih 8 karena di sini waktu dan tempat lokasi mantap Kak Aris. Standby. Standby. Berarti aman ya Kak Sep? Aman. Oke, Terima siap. kasih. Terima kasih Kak Sep. Kak Ari gimana nih Kak Ari? Kenapa 6 nih Kak Ari? Iya Kak Aris. Kenapa saya milih 6? Karena awalnya juga 8 ini Kak Aris. Ketika misalnya kemarin kita duduk di posisi yang strategis, secangkir kopi gitu kan, Ya. gorengan ubi. Tapi kehendak kita Kak Aris, Tuhan punya rencana lain. Dalam kondisi Oh, yang sehat ini Kak Aris. oke, Nah, berarti itulah mengambil nomor 6 Kak Aris. oke, terima kasih. Berarti karena ini ya Kak Ari, kondisi badan ya Kak Ari, kalau untuk kenyamanan udah nyaman ya di rumah lagi santai ya kan? Iya, benar sekali Kak Aris. Oke. Karamat, gimana Karamat? Karamat buat 6 juga. Ya kali karena alam ya, karena belum adanya secangkir kopi yang memang kalau ada secangkir kopi yang memang pasti lapar. Oke. Kalau untungnya lagi dalam perjalanan ya itu nggak masalah ya karena masih Oke, siap Karamat. Karena biasanya Karamat bawa tumbler terus. Nah, udah diambil karamel ya tumblernya karena disiramin ke badan karamel ya. Oke, Kapit baru masuk. Kapit, izin Kapit, ini ada bagaimana menurut Kapit persiapan Kapit dalam pembelajaran hari ini dari level 1 sampai 10? Level yang mana Kapit ini nih ya Kapit pilih? Halo Kapit. Tahu Kak Aris, saya pilih tuh. Terserah Kapit, ini adalah bagaimana Kapit kesiapan Kapit untuk dalam pembelajaran hari ini. Boleh terserah Kapit. Antara 1 sampai 10 boleh. Pilih aja kalau lucu ya. Oke. Ini kayaknya Kapit ini di angka 5 nih Kak. Ragu antara naik atau turun dia. Oke, kita minta Kak Iwan, gimana Kak Iwan? Kak Iwan buat di level berapa tadi? Level 5. angka 5 garis mungkin antara siap nggak siap garis karena keadaan sekarang lagi di di perjalanan garis. Oke, siap Kak Belum Iwan. tahu keadaan nih garis sebentar. Oke. Aman Kak Iwan. Siap garis. Oke. Oke, kita lanjut ya Kak. Jadi kesiapan mungkin banyak faktor yang membuat kesiapan kita itu bisa di level yang tinggi atau rendah dan sedang ya Kak. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Oke, baiklah Kak, kita lanjut.
Jadi di tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke. Di sini ada refleksi awal. Mengingatkan kembali ke kakak pembelajaran berbasis proyek. Oke, di sini ya kakak. Menurut kakak, bagaimana jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Boleh dong kakak ketik aja di kolom chat atau klik resend, langsung terserah. Silakan kakak. Menurut kakak-kakak, bagaimana jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Boleh kakak klik di kolom chat atau resend. Oke, silakan Kak Rahmat. Oke Kak Arif, terima kasih. Kalau dalam hal belajar berbasis proyek, kalau dari kolaborasi, ya kadang nggak sangat setuju karena bisa menambah wawasan dan pengetahuan pula gitu kan. Karena yang namanya kita dalam sistem memberikan semacam pembelajaran, tentunya masing-masing teman kita mempunyai spesifik masing-masing. Nah di sana kita bisa mengambil sisi positifnya dan bisa pula kita terapkan nanti ke depan. Terima kasih Kak Arif. Oke. Terima kasih Kak Rahmat. Berarti intinya emang berkolaborasi itu dengan teman sejawat itu sangat besar pengaruhnya Kak Rahmat untuk menjadi lebih baik lagi ya dalam pembelajaran kita masing-masing atau berbasis proyek kita tersebut. Sehingga mungkin dari kita banyak pengetahuan yang bisa menolong teman sejawat juga, dan teman sejawat itu bisa juga melengkapi apa kelemahan dari kita. Oke, ada yang lain nggak Kak? Gimana menurut Kak Sep? Kak Sep? Halo Kak Sep? Kak Sep? Ya Karis, lagi Oke. cari apa nih Karis? Ntar dulu, siap. Oke. Ada yang lain nggak Kak? Penambahan atau persepsi dari diri kakak masing-masing? Menurut kakak-kakak, bagaimana jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Gimana menurut kakak-kakak? Oke, kita lanjut aja ya kakak. Di sini kakak sebuah pertanyaan lagi. Ini kita untuk sesi hari ini kita tanya jawab aja ke kakak. Setelah itu saya menerangkan bagaimana cara kakak-kakak atau tugas kakak-kakak untuk RTL ini, rencana tindak lanjut kakak-kakak. Di sini bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kok kalau di Gimana menurut Kak Wit? Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita? Oke, baiklah. Pas Bana Aris masuk Kak dari keluar Kak dari Zoom. Ada kebetulan, maaf ya, tadi ada berita duka dari grup di sekolah. Ada istri penjaga sekolah meninggal. Jadi di sini pendapat saya bagaimana perlibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sini sangat-sangat mendukung. Bagi saya
komunitas dan rekan sejawat itu sangat membantu. Kita bisa berdiskusi, kita bisa saling berdiskusi, saling menunjukkan, sharing, sehingga kita tahu mana poin-poin yang kekurangan dari kita dan kita bisa memperbaikinya. Nah, jadi teman sejawat itu pun juga bisa membagi ilmu yang dia dapat ke kita gitu. Jadi kita tidak hanya menganggap kalau kita hanya kita bisa sendiri. Kalau sama saya komunitas juga, melalui komunitas bisa membantu kita untuk meningkatkan juga proses belajar mengajar, ilmu pengetahuan, apalagi kadang-kadang kita tertinggal melalui komunitas, melalui kombel, kita bisa berbagi. Nah, jadi perlibatan komunitas dan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sangat-sangat penting dan dibutuhkan. Kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wit. Jadi intinya emang sangat berpengaruh ya Kak Wit. Sama seperti mungkin pandangan rekan-rekan kita semuanya atau kakak-kakak yang lain mungkin sama seperti Kak Wit. Iya, bisa saling mengingatkan kita sebenarnya. Pada intinya ya Kak Wit, kita ini hidup tidak bisa seorang diri. Tidak bisa sendiri ya, jangan menganggap awak kan yang mah ndak perlu kawan doang, ndak bisa. Nah itu tuh di kehidupan ini kita harus saling berbagi, ya, betul, saling mengingatkan. Nah jadi ya alhamdulillah kalau kita dapat kita berada di dalam komunitas yang positif. Ya, tapi betul. Ada juga nih Kak Aris, ada juga ini teman rekan sejawat kita ini bukan mau kita bukan bersuuzon ya, tapi betul. Ada juga teman sejawat ini dia di depan kita dia baik. Iya. Nah nanti di belakang kita itu dia menjerumuskan kita gitu. Jadi ya kita ambil positifnya saja di sini. Kalau menurut saya komunitas rekan sejawat sangat berperan penting untuk kita berbagi ilmu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Belajar yang menyenangkan itu juga bisa kita terapkan ke siswa gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wit. Betul kata Kak Wit ya, dimanapun kita bekerja Kak, mungkin ya yang senior mungkin sudah paham itu dengan hal itu. Pasti adalah 1 atau 2 orang ya Kak dengan hal seperti itu. Pada dasarnya atau pada intinya kita di sekolah itu tidak ada yang akan mencari juara 1, juara 2, juara 3. Bagaimana intinya kita bisa saling melengkapi, yang kurang diperbaiki, yang bagus itulah yang kita ambil nanti dari rekan sejawat itu Kak. Cuman tetapi seperti Kak Wit bilang ada juga lah 1 atau 2 orang. Sebagian kecil lah ya Kak. Oke, menurut Kak Iwan gimana nih Kak Iwan? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kalau menurut saya Kak Aris, bagaimana pelibatan komunitas belajar rekan sejawat dalam meningkatkan pembelajaran tidak jauh beda yang disampaikan Kak Wit. Itu rasa peran kita dengan teman sejawat itu dalam membentuk komunitas belajar ini dalam peningkatan kualitas pembelajaran lebih baik sangatlah penting Kak Aris. Itu tidak bisa dipungkiri Kak Aris. Jadi bagaimanapun kita tidak akan bisa menyelesaikan bentuk suatu pelajaran yang baik itu dengan sendirinya Kak Aris. Kita harus diberikan masukan dari kawan-kawan sehingga pembelajaran yang nanti kita terapkan kepada peserta didik itu sudah lebih terarah sehingga sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Sehingga dalam pemahaman komunitas berdampak kepada peserta didik secara tidak langsung itu terrealisasikan Kak Aris. Dengan kita sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam membentuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu menurut saya Kak Aris. Oke, terima kasih Kak Iwan.
Salut Kak Aris, salut dengan Iya, tim betul. kelas 003 ini ya, di mana Betul, situasi, iya. di mana apapun tetap Betul. berdiskusi ini. Kak Iwan dengan di pasar, Jadi Kak Rahmat di pantai. kita mendengarkan sound sistemnya ya Kakak yang di Iya, belakang. dengan berbagai kondisi. Betul Kakak. Itulah yang Hari namanya mu belajar. Paal ditampe orang beralek jadi niniak mama. Ndak hari mu Paal. Ya intinya Kakak nawa itu dulu Kakak. Dimanapun kita berada, kalau memang ada niat untuk belajar untuk bagaimana, pasti bisa meluangkan waktu. 3.000 gitu ya Wan. Balanjola ke balai kawit. Salah baru pulang. Oke, kita lanjut ya Kakak. Oke, di sini Kakak bagaimana melibatkan voice over ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Apakah pemahaman saya terhadap voice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, ini kita lanjut aja Kakak. Di sini Kakak ada di sini tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Berikutnya ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Oke. Di sini di poin yang ketiga ada penyampaian RTL. Di sini Kakak yang pertama ada pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Di sini ada pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dalam struktur program, C. Keterlibatan komunitas, dan D. Rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar atau dalam kurung bukan yang sudah berjalan. Yang kedua, ada notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK dalam kurung bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, dan yang keempat, dokumen lain yang relevan. Oke, yang B-nya rencana tindak lanjut atau RTL. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan Ratnakar. Modanya penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar
aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini ada bentuk rencana tindak lanjut atau RTL, komponen progres keterangan. Di sini dalam RTL-nya bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide ya kakak-kakak. Yang berikutnya ada komponen programnya. Yang pertama judul program atau kegiatan. Setelah itu ada latar belakangnya kakak-kakak. Yang ketiga ada tujuan program. Yang keempat capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh rencana evaluasi dan yang kedelapan kemungkinan tantangan. Di sini keterangannya yang pertama RTL yang ibu bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua selanjutnya ibu bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang notulen atau catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian, program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing kakak. Di sini ada yang poin C-nya penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama komponennya judul program kegiatan. Penjelasan tentang komponennya yaitu judul program, kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek, yaitu Bapak Ibu dapat melihat kembali di modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Yang kedua yaitu ada latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset kaitannya dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan lain sebagai berikut. Di sini ada nomor 3-nya tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang keempat, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan.
Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah ini tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang harus sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya di sini proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek tersebut berjalan. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi dalam kurung kelas atau usia. Jelaskan pengutaran program atau kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyeknya itu Yuk Gerak. Jadi Joni, guru Mapel PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Dalam kurung bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak. Penugasan serta penyiapan rubrik penilaian. Setelah itu ada Yuni, guru Mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya. Indra Sari, guru Mapel Bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi. Peserta didik dapat berupaya galeri walk, PPT atau video pendek dan penyiapan rubrik penilaian tersebut. Yang keenam, ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagian bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada diimplementasikan asset based thinking tersebut. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang tadi sudah saya bacakan. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Di sini nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa saja ibu bapak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpul data. Jelaskan alat pengumpul data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada
saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Bapak Ibu dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atau atas tantangan tersebut. Oke, di sini ada yang B, aspek penilaian rencana tindak lanjut RTL. Pertama ada tujuan program. Tujuan program ada 3, yaitu mengarah ke perwujudan dan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. 3, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Pertama, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pameran utama dalam program. Yang kelima, rencana pelibatan atau komunitas atau mitra. Di sini yang D, rencana evaluasi program. Yang pertama, lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, dan lain sebagainya. Oke, di sini Kak, yang E, lini masa rencana tindak lanjut RTL, ini alurnya Kak dalam tugas Kakak. Yang pertama, penyusunan rencana tindak lanjut. Setelah sesi pengantar RTL ini, yang kedua, menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Tentang waktunya yaitu 6 hari dari sesi pengantar RTL. Berarti 6 hari dari hari ini ya Kak. Setelah itu penilaian RTL. Setelah unggah RTL, langsung masuk ke umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan. Diskusi dan tanya jawab yang poin keempat. Di sini Kakak, pada akhir sesi kita hari ini, Kakak semua, yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut atau RTL. Di sini penutup, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua kakak-kakak. Oke, di sini mungkin di tugas kakak ini, tugas kakak berarti ada waktunya 6 hari ya kakak untuk membuatnya. Di sini di 6 hari ini untuk oke, silakan Kak Rahmat. Oke, makasih Kak Aris. Ini dari bisa lanjut. Itu salah satu
Ya, ada itu Tidak kedengaran Kak Rahmat. ya. Iya, jaringannya mungkin. Halo Karis, kedengaran Karis? Belum Kak Rahmat. Belum juga. Gimana dari kakak-kakak yang lain? Udah jelas kedengaran suara Kak Rahmat? Tidak, seperti robot suaranya. Oh iya. Saya lagi di kampung Karis. Oke, mungkin Kak Rahmat. Matikan videonya, Man. Biar suaranya jelas karena jaringan. Tes. Belum ya kakak? Gimana menurut kakak? Iya, tidak jelas apa yang ditanya Rahmat ini. Saya juga pengen tahu. Ini komentar video Karis. Di mana daerah Rahmat ini kok? Oke, kalau enggak chat payah juga ya Kak Rahmat. Chat di kolom chat aja. Oke, sebentar ya kakak. Oke, ini Kak Rahmat menanyakan tugas mengenai video RTL, apakah kita bikin video, durasinya berapa? Bukan Kak Rahmat. Di sini sudah diterangkan kita hanya membuat sebuah RTL, cuman dengan jelas ya Kak untuk ininya apa namanya caranya. Tadi sudah ada yang ini kakak bentuk rencana tindak lanjut kita. Nah, jadi di situ kakak akan membuat sebuah judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian, struktur program dan rekap sejawat. Di sini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, setelah itu kemungkinan tantangan yang lain. Berarti menurut Kak Rahmat bukan video seperti itu Kak Rahmat. Kita dokumentasi nih kebanyakan jadinya Kak Rahmat. Berarti Kak Rahmat kan membuat sebuah RTL kakak yang lain. Jadi di situ ada masuk kayak dokumentasi, kayak foto. Kalau emang ada video, masukkan video. Tapi kalau tidak ada, boleh dengan foto-foto yang bagaimana kakak-kakak mengasih inilah di situ kombel. Kakak yang pembicaranya di situ. Nanti minta tolong difotokan sama rekan-rekan yang lain. Begitu Kak Rahmat. Bukan kita membuat video Kak Rahmat. Gimana kakak?
Ini maksimal slide-nya hanya 9 slide kakak. Itu sudah maksimal ya kakak. Jadi tidak terlalu panjang. Jadi Kak Aris, di sini kita membuat satu Rencana tindak lanjut. ya satu proyek yang mau itu kita presentasikan di Kombel gitu. Iya, di situ kakak. Kita presentasikan. Nanti foto itulah jadi dokumentasinya. Kalau emang tidak ada video ya foto pun bolehlah kakak. Tapi kalau sebaiknya pakai video. Tapi kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa kakak. Jadi misalnya seperti yang kemarin ini Kak Aris kan kalau materinya saya kemarin itu kan berbasis proyeknya itu kebugaran jasmani, budaya hidup sehat, makanan sehat gitu kan. Nah, kan dibikin judul slide program. presentasinya, ya programnya apa, lalu tujuannya kenapa dibikin programnya ini, tujuannya kenapa, latar belakangnya. jadi latar belakangnya apa. Nah, itu yang kita presentasikan di Kombel, kita sampaikan kegiatan yang dari PJUK, proyeknya ini, lalu dipresentasikan di Kombel, itu yang difoto. Terus foto kegiatan anak melakukan gitu, atau bagaimana? Enggak kayak gini Kawit. Jadi Kawit ini buat di Canva atau di Word biasa. Iya. Jadi kan Kawit buat nih, di Canva atau di Word biasa aja Kawit. Jadi Kawit buat seperti kita membuat kayak modul ajar itu aja kita bikin. Iya, kayak modul ajar. Jadi kayak modul ajar itu kan ada judul programnya, latar belakangnya apa, Kawit buat di situ kan, Kawit ketik aja. Iya kan Kawit. Kemarin kan kita udah ada tugas yang kita kirim ke apa itu tuh tentang proyek tuh. Tentang RTL ini, rencana tindak lanjut. Ini aja Kawit, yang terbaru aja Kawit. Jadi di situ Kawit nanti minta tolong dengan rekan sejawatnya di saat Kawit menampilkan apa RTL Kawit tersebut. Setelah itu foto-foto udah tuh kirim lagi Kawit, seperti itu Kawit. Oh iya, paham. Buat maksimal 9 slide aja lah. Oh iya, baik, paham. Iya, nggak banyak tuh Kawit. Oke, terima kasih. Itu tadi ada tadi pertanyaan dari Rahmat, tadi dia bilang hari terakhir apa tuh, hari Rabu hari terakhir, bagaimana itu Mat? Oke, maksudnya gimana nih Kak Rahmat? Kendala saya SMA SMK Rabu kemarin terakhirnya, gimana solusinya Kak Aris? Apa boleh siswa saja? Ujian Kak Rahmat bagaimana nih? Kombelnya Kak Aris, Kombel. Udah siap ujian Kak Rahmat? Berarti udah Kombelnya terakhir kemarin. Oh, kombelnya terakhir. Ini aja Kak Rahmat. Nanti Kak Rahmat bagaimana ya? Oh, gini aja, Mat. Bikin aja seakan-akan Kombel tuh foto-foto aja tuh seperti Amat presentasi. Nggak boleh Kak Wit seperti itu. Izin Kak, kita ini waktu karena habis, nanti kalau ada yang mau ditanya nanti setelah ini ya Kak. Oke, kita tutup aja dulu ya Kak. Sebentar ya Kak, izin. Teleres. Oke, di sini Nah, tadi kalau laka itu keluar boleh. Oke. Keluar Terima kasih Kak untuk pembelajaran sesi hari Kalau ini. di HP bisa keluar, kalau di laptop keluar seharusnya. Kalau hari Sabtu keluar ya. Tidak, kalau di HP keluar, kalau di laptop namun keluar ya. Oke Kak, izin Kak untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillah pada sesi hari ini dengan rencana tindak lanjut yang sudah kita bahas sedikit dengan apa tugas kakak. Nanti kalau emang ada kendala yang lain, nanti kakak-kakak bisa inilah diskusi kita di grup WA atau telepon secara pribadi, boleh juga kakak.
Mohon maaf kakak, saya undur diri dulu kakak. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, foto sedikit kakak. Siapa yang Kak Roni aja, Kak Roni? Ya, tunggu. Screen-nya saya stop dulu. Oke. 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 Nah, siap. Iyalah itu. Dia di laptop. Mana kayaknya? Kayak mana lagi Kak Iwan? Oh, kayaknya. Penuh Masih kayak gini juga. nampak gigi aja, penuh senyum saja. Oke, Nah, senyum. apa gigi aja lah. Ayo Kak, kalem setengah. Ya, Satu, 1, 2, 3. 3. Tunggu, satu lagi. 1, 2, 3. 1, 2. Dah. Siap. Oke. Terima kasih kakak. Izin ya kakak untuk stop recordnya.